netizen di luar sana. Pakai apa sih? Saya bilang ya puasa gitu salah satunya. Sama betul. Asupan deh Om. Ya, jadi cara kerja kita kadang-kadang kita bisa mendapatkan yang namanya kalau kita berbicara kebijakan kesehatan itu ya, atau kebijakan kebugaran, atau bahkan kalau kita berbicara kebijakan kelangsingan dan kecantikan, bisa didapat dengan cara keluar, bisa didapat dengan cara ke dalam. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau cara keluar adalah kita berharap, makanya pertanyaannya kan tadi kan pakai apa gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya pakai apa itu kan berarti kan ada yang kita pakai dari luar gitu kan. Nah, artinya di sana ada intervensi di sana, apakah suplementasi, apakah intervensi medis, apakah intervensi teknologi atau apapun juga yang membantu kita untuk akhirnya kita bisa turun. Nah, dalam hal kalau kita bicara kelangsingan. Kalau dalam hal kesehatan itu biasanya lebih kepada yang namanya intervensi medis. Jadi pada saat medikasi namanya, pada saat dimana kalau istilahnya kuratif. Jadi ada nuansa dimana kitanya sakit dulu. Gimana tuh caranya supaya saya bisa mengembalikan sehat. Nah pada saat itu makanya kenapa ada intervensi medis. Nah tantangannya dengan intervensi medis adalah memang kalau kuratif itu sedikit membutuhkan yang namanya biaya. Ada nuansa ketergantungan di sana, ada nuansa dampak samping di sana. Fokusnya lebih kepada yang disebut dengan yang namanya ujung permasalahan atau yang disebut namanya hilirnya. Nah kebalikannya kalau kita mencari sehat ke dalam, nah kita berfokus kepada yang namanya perilaku kita. Jadi kita bukan mencari keluar apa yang kita pakai, tapi apa yang bisa saya rubah dalam kalau kita berbicara investigasi perilaku saya. Nah makanya disebut dengan pendekatannya preventif promotif. Di sana warisannya biasanya kemandirian, mudah dan murah. Bukan side effect tapi side benefits yang ada. Nah ini yang dipegang ini. Ya, nah cuma yang mahal apa? Yang mahal ya niat tadi kan gitu kan. Gak semua orang mau melakukannya untuk merubah. Makanya kenapa pertanyaannya adalah saya mesti beli apa untuk bisa saya sehat? Saya mesti beli apa untuk bisa saya bugar dan langsing? Saya mesti beli apa untuk saya bisa six pack, dan saya mesti beli apa untuk bisa saya kurus. Nah itu adalah pertanyaan yang kita balik tanyakan kepada diri saya. Jadi ada pertanyaan itu, ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan lain adalah apa sih sebenarnya yang bisa saya rubah dalam merubah perilaku saya. Nah alasan kenapa perilaku yang kalau ini jadi akhirnya jadi kalau boleh dibilang ini ilmunya, alirannya saya, pendekatannya saya di sana, bukan di luar. Makanya kalau buat saya ya bersyukur aja ada namanya medikasi, ada namanya intervensi medis, itu kita mesti syukuri. Tapi selalu di dalam sebuah intervensi di luar, pasti selalu ada hidden message atau pesan tersembunyi yang selalu diberikan kepada mereka. Begitu udah pakai itu pasti orang bilang gitu. Tapi ingat ya, olahraganya teratur, makannya diatur ya, ini apa. Nah setiap kali kita bilang misalnya dikasih obat atau habis operasi, pasti akan disuruhnya apa? Yang namanya follow up kelanjutannya, pasti disuruh pola perilaku lagi, balik lagi kan ke sana. Nah jadi maksud saya makanya kenapa di satu sisi ada nuansa urgensi di sana di mana kita harus membutuhkan bantuan-bantuan tersebut. Tapi kalau kita berbicara yang namanya mindset, cara pandang, nah cara pandang kita harus kita balik. Jadi bukannya kita mesti nomor satu pertanyaannya mau beli apa buat saya bisa bagus, bisa saya bahagia, bisa saya sukses. Tapi lebih kepada perilaku apa yang bisa saya lakukan. Nah profil daripada kesakitan hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia, 95% ada penyakit yang berhubungan dengan perilaku. Atau yang dikenal dengan namanya non-communicable disease atau penyakit yang disebut dengan penyakit tidak menular. Jadi penyakit-penyakit kayak contohnya misalnya kalau kita bicara penyakit apa coba Bro Dery yang paling populer hari ini, misalnya diabetes tipe 2, kan ibunya para penyakit, hipertensi misalnya, atau mungkin permasalahan fatty liver disease. Pertanyaannya, emang dia ketularan? Enggak. Kan enggak gitu. Emang jadi karena penyakit degeneratif ya maksudnya? Iya, penyakit disebut degeneratif artinya dulu berfungsi, akhirnya fungsi organ tubuh kita pelan-pelan tidak berfungsi. Jadi degeneratif gitu. Nah, penyakit sendiri sebenarnya dari kata disease itu kan artinya tidak seimbang. Nah makanya kenapa badan menciptakan keseimbangan baru, makanya disebut dengan namanya homeostatis. Nah dalam menciptakan keseimbangan baru makanya badan mengeluarkan tendensi tersebut. Gula darahnya berarti saya naikin aja. Tekanan darahnya harus saya naikin. Kolesterolnya harus hadir, livernya harus ngirim kolesterol ke sana karena ada inflamasi. Ngerti lagi. Nah jadi pada saat itu makanya badan kita sebenarnya berusaha untuk menyelamatkan kita dari kematian. Makanya kenapa terjadilah tendensi badan jadi keringetan, jadi demam, jadi apa. Nah cuma kita maknai itu sebagai penyakit. Jadi opsi cara pandang yang melemahkan hati waktu kita memaknai itu penyakit.
Padahal sesungguhnya adalah badan sedang tidak seimbang. Pada saat itulah badan kita organ tubuh kita menyelamatkan kita dengan menciptakan keseimbangan baru. Nah, cuma keseimbangan baru dimaknai oleh kita dengan memberikan terminologi-terminologi yang oleh kita dimaknai lagi terminologi itu sebagai melemahkan hati gitu loh. Nah, karena pada saat itu akhirnya kita bilang, jadi gimana dong? Ya udah, kita harus tekan gejala itu. Nah, makanya pada saat ketika menekan gejala itu kita berfokus kepada ujung permasalahannya. Padahal kalau sekarang balik lagi berbicara kebijakan kesehatan atau berbicara kebijakan pengobatan hari ini, harusnya adalah kebijakan yang balik lagi adalah berfokus kepada akar permasalahan bukan ujung permasalahan. Kita harus sibuk mengadakan yang namanya saya sering ceritakan analogi obat merah itu. Jadi ibaratnya kita semua di Indonesia kekurangan obat merah. Kita harus punya obat merah. Kita harus produksi obat merah. Bahkan kalau bisa kita bikin pabrik obat merah. Pertanyaannya adalah kalau kita buat investigasi, kenapa sih sampai kita harus butuh obat merah, butuh pabrik obat merah, bahkan kalau bisa kita bikin pabrik obat merah terbaik mengalahkan Malaysia dan sebagainya. Alasannya kenapa? Kita buat investigasi. Karena ternyata banyak orang Indonesia pada luka. Pertanyaan kenapa luka? Karena banyak orang Indonesia ketabrak bajai. Kenapa ketabrak bajai? Ini bajai ya udah lama ya. Mungkin kalau sekarang mungkin tabrak busway atau apa kali ya gitu ya. Anggap aja ketabrak bajai atau ketabrak becak kalau zaman dulu. Pertanyaannya kenapa ketabrak becak? Karena nyebrang sembarangan. Nah, sekarang pertanyaannya jadi, karena orang Indonesia nyebrang sembarangan dan akhirnya jadi ketabrak bajai dan akhirnya luka dan akhirnya membutuhkan obat merah dan penyedia atau supplier obat merah itu kurang. Maka pada saat itu akhirnya menjadi permasalahan bangsa. Nah, poin dari cerita ini adalah kayak saya bilang, kalau kita mau berfokus kepada ujung permasalahan di mana kita harus produksi obat merah yang banyak, itu boleh aja nggak apa-apa. Tapi ada opsi lain, yaitu adalah berfokus kepada akar permasalahan, yaitu adalah ajarkan mereka untuk bertata lalu lintas yang baik dan benar. Bagaimana cara menyeberang dengan sesuai dengan etikanya? Ya, udah ada jembatan-jembrangan, kenapa di bawah? Sehingga akhirnya nanti terjadilah yang namanya the real flattening the curve yang sesungguhnya. Jadi flattening the curve artinya adalah kurva yang terlalu tinggi sehingga tenaga kesehatan, rumah sakit, obat itu nggak bisa ngatasin karena terlalu banyak orang yang sakit. Nah, tapi dengan kita mengajarkan perilaku kepada masyarakat, pada saat itulah tanpa disadari, kayak Bro Dery, dulu beratnya 100 kilo, hanya nunggu waktu untuk akhirnya akan langganan ke rumah sakit kan. Iya. Tapi pada saat dimana pola perilakunya Bro Dery berubah, jadi puasa, jadi olahraga, jadi lebih mungkin punya opsi carapan yang lebih menguatkan hati, jadi otomatis stresnya jadi berkurang dan sebagainya. Nah, pada saat itu tanpa disadari akhirnya Dery jadi tidak memberikan kontribusi kesibukan rumah sakit yang udah sibuk, jadi harus ditambahin pasien lagi. Nah, jadi akhirnya kan makanya kan jadi akhirnya jadi kitanya bisa flattening that curve dengan perilaku kita gitu loh. Makanya kenapa masyarakatnya ayo kita rubah perilaku. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah kenapa masyarakat tidak mau merubah perilaku terhadap sehat? Karena jawabannya adalah sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, kenapa? Sehat itu nggak punya sense of urgency, itu yang saya katakan tadi. Nah, ketika dia tidak punya sense of urgency, makanya kenapa kita cenderung semena-mena terhadap sehat. Dan yang lebih hebatnya lagi daripada kenapa masyarakat itu kalau diajakin pergi ke seminar keuangan dan kekayaan pasti rame, tapi diajak ke seminar kesehatan pasti sepi, karena balik lagi tubuh manusia terlalu sempurna. Artinya apa? Teman-teman hari ini ibaratnya makan sembarangan, olahraga nggak pernah, istirahat kurang, stres diadopsi, sebagian mungkin masih merokok, mungkin alkohol yang berlebihan atau apalagi, tapi nggak mati-mati kan member ini. Baik-baik aja gitu. Iya. Nah, jadi artinya di sini kita bisa lihat, artinya di sini tubuh manusia itu begitu cerdasnya, begitu sempurnanya, begitu kuatnya. Jadi saya membuat satu asosiasi tentang tubuh kita tuh ibarat seperti pacar yang kita sia-siain, tapi dia sayang terus sama kita. Nah, bayangin kalau seandainya kita bilang mulai sekarang saya mau perhatian sama dia. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Istilahnya dia memberikan yang namanya
body intelligence itu jadi luar biasa. Nah, poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau bilang, perubahan perilaku yang kalau kita bersedia mau lakukan, itu maka kita akan menciptakan, balik lagi kayak saya bilang tadi, obat atau barang atau apapun yang dia tanya tadi, ibaratnya Bro Dery, beli apa, pakai apa? Oh ya, saya beli ini, beli itu, pakai ini, cuma saya nggak belinya dari luar, saya belinya dari dalam. Nah, itulah yang disebut yang namanya kecerdasan tubuh manusia itu sendiri. Nah, kita itu is the most sophisticated gadget in the whole world is our own body. Sure. Tapi kita nggak bisa menggunakannya gitu. Yang ada kebanyakan dari kita ibarat kayak kita beli handphone, iPhone 15 dipakai hanya buat WA sama telepon. Orang bilang itu kan jadi akhirnya menjadi wasted talent kan gitu. Nah, tubuh manusia itu wasted talent gitu. Karena kita take it for granted dengan dia.